agar perhatian dan dukungan pemerintah daerah dan provinsi yang selama ini begitu baik dapat diteruskan, tidak berhenti pada hari ini. Itu harapan kami, karena tema kita adalah museum milik bersama. Agar perhatian itu milik bersama dan dukungan pemerintah daerah ini dan provinsi yang selama ini begitu baik. Itu harapan kami yang selama ini begitu baik ini tetap terjaga dan menjadi tidak berhenti pada kita, penghargaan dan menjadi kami, karena tema kita nilai yang bisa diteruskan agar perhatian itu milik bersama dan dukungan pemerintah daerah museum ini dan provinsi yang selama ini begitu baik untuk membangun fasilitas yang selama ini begitu baik pengembangan tetap terjaga dan menjadi tidak. Kami percaya kita bahwa dengan sinergi yang kuat kami, karena tema pemerintah nilai yang bisa diteruskan dan masyarakat agar perhatian ini bersama dan dukungan pemerintah daerah museum ini dan provinsi yang selama ini begitu baik untuk penelitian fasilitas yang selama ini begitu baik pengembangan yang menjagakan Sumatera Utara. Kami percaya kita bahwa dengan sinergi yang kuat sebagai pemilik dan pemerintah Jawa moral museum yayasan masyarakat perhatian ini Ordo Kapusin pemerintah daerah museum ini dan provinsi mendampingi ini begitu baik untuk penelitian fasilitas yang selama ini begitu baik pengembangan semangat kesederhanaan tidak. Kami percaya kita bahwa dengan sinergi yang kuat sebagai pemilik dan pemerintah Jawa moral museum yayasan perhatian Ordo Kapusin pemerintah daerah museum ini dan provinsi mendampingi ini begitu baik penelitian fasilitas di mana generasi begitu baik pengembangan semangat kesederhanaan tidak. Kami percaya mencintai Nias dengan sepenuh hati. Akhirnya, Bapak Ibu, hadirin semuanya, atas nama Ordo Kapusin dan Badan Pembina Museum Yayasan Pusaka Nias, saya mengajak kita semua untuk terus melangkah bersama, menjaga warisan, menghidupkan semangat, dan menggerakkan generasi. Semoga Museum Yayasan Pusaka Nias ini senantiasa menjadi sumber inspirasi, sumber kebanggaan, dan harapan bagi seluruh masyarakat. Demikian Bapak Ibu, para hadirin yang boleh saya sampaikan saat ini. Atas kekurangan saya mohon maaf, dan semoga kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pace bene, Yahoo. Hadirin yang kami muliakan, malam ini kita akan dimanjakan dengan penampilan sanggar musik tradisional dari Kabupaten Nias Barat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.
enggak.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah penampilan dari Nias Barat. Hadirin yang kami muliakan, berikut kita akan mendengarkan bersama sambutan mewakili tokoh masyarakat dan tokoh agama oleh Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli. Bapak disilakan. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Kebudayaan, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Gunung Sitoli beserta Ibu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli beserta Ibu, dan seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah sekepulauan Nias. Yang kami hormati Forkopimda sekepulauan Nias dan teman-teman anggota DPR yang berkenan hadir. Yang kami hormati, yang kami kasihi orang tua kita, Pastor Yohanes sebagai pendiri Museum Yayasan Pusaka Nias. Yang kami hormati Ketua Yayasan, Direktur Museum, sahabat kami Natalu Iduha, seluruh para pastor, biarawati, hadir juga Kakanda Perlindungan Purba. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, dan para kepala OPD, pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias, pimpinan organisasi keagamaan, tokoh masyarakat yang kami banggakan yang telah merancang kegiatan ini, Ketua Panitia Nyonya Feni Sowa-Aloli, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Yahomu. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Di alam terbuka ini kita mengucap syukur diberi limpah rahmat kasih setianya sehingga kita dapat berkumpul sesuai dengan undangan yang telah disampaikan kepada kita, yaitu perayaan ulang tahun Museum Pusaka Nias. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Kota Sekepulauan Nias menyampaikan rasa bahagia bagi kita semua karena kita merayakan ulang tahun Museum Pusaka Nias yang menjadi kebanggaan kita semua di Kepulauan Nias. Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi museum sebagai sarana publik adalah mempunyai fungsi pelestarian warisan. Museum telah bekerja keras mengumpulkan, menyimpan, merawat, bahkan mengembangkan dan mendokumentasikan koleksi yang merupakan bukti material dari budaya dan alam untuk generasi mendatang. Kami lihat museum telah mengkonservasi, bahkan telah merestorasi benda-benda bersejarah. Di sini museum juga mempunyai
fungsi edukasi, menyajikan informasi dan pengetahuan kepada publik. Bapak Ibu, selain fungsi di Maso, museum juga dirancang untuk menjadi ruang publik dan interaksi sosial, menjadi tempat bagi publik untuk berjumpa, berkumpul, menikmati alam terbuka, berinteraksi, sehingga memperkaya pengalaman sosial budaya kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai lembaga yang telah berumur 30 tahun, museum merupakan lembaga yang telah memperlihatkan kepada kita perjalanan panjang sebuah peradaban. Apabila kita melupakan hal ini, maka sesungguhnya kita adalah generasi yang tercabut dari akarnya. Oleh karenanya kehadiran museum ini mengingatkan kita histori-histori asal mula kita, akar budaya kita yang terus akan kita lestarikan dan merupakan kekayaan budaya yang tidak hilang di telan zaman. Dalam era globalisasi pada saat ini, museum menjadi benteng penting dalam menghadapi tantangan homogenisasi budaya. Museum menyediakan ruang reflektif bagi masyarakat untuk menengok akar sejarah dan identitas kita yang sesungguhnya. Kehadiran museum sudah menjadi bagian dari masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat Kepulauan Nias sungguh merasakan. Kami secara pribadi, untuk khusus secara kepada Pak Pastor 15 tahun yang lalu, saya diskusi panjang tentang budaya. Dia mengingatkan saya tentang satu terminologi Bewe. Dia menyerahkan saya satu buletin tentang Bewe, mengingatkan saya bahwa pada akhirnya kita pada saat ini sudah menggeser nilai Bewe itu, yang seharusnya itu menjadi kemurahan setelah kita komersilkan. Oleh karenanya, untuk kembali melihat nilai-nilai yang hakiki budaya kita, kehidupan sendi-sendi budaya masyarakat kita, kita harus merefleksikan itu semua, dan itu sudah dilakukan oleh Museum Pusaka Nias melalui pengumpulan tulisan, penulisan buku-buku dan seterusnya. Oleh karenanya, kami mewakili seluruh masyarakat Nias mengucap syukur kepada Tuhan telah dihadirkan di Kepulauan Nias salah seorang misionaris, Pastor Yohanes, yang telah membuka mata kita. Dan oleh karenanya, maka kami mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten kota, bahkan provinsi Sumatera Utara, memberi perhatian yang serius untuk pengembangan budaya, pengembangan Museum Pusaka Nias ini ke depan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Biarlah museum ini menjadi tempat rekreasi bagi seluruh kelompok umur, dan biarlah menjadi sumber inspirasi dalam melihat siapa kita Ononiha yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-30. Kiranya Tuhan memberkati museum ini. Amin. Yahowu. Salam. Merdeka. Hadirin yang kami muliakan, Pulau Nias dengan kekayaan budayanya yang luar biasa memiliki warisan alat musik tradisional yang unik dan memukau. Untuk merasakan langsung denyut nadinya, marilah kita sambut penampilan spesial dari Kabupaten Nias, yaitu penampilan alat musik tradisional Nias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Kan nggak ada yang main. Di sini berarti ya? Di sini aja. Datang terus. Di sana bro. Di sana bro. Di kiri. Sama kita.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menikmati santap malam bersama. Namun sebelumnya kami meminta kesediaan Bapak Pendeta Bishop Amin untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Pastor Dion untuk memimpin kita dalam santap malam. Baik, saudara dan saudari, sebelum kita santap bersama, mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Saya memimpin kita dalam doa secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam kebersamaan kami, dalam syukur kami atas penyertaan-Mu kepada kami di museum ini selama 30 tahun. Atas penyelenggaraanmu kami semua hadir di sini untuk bersyukur kepadamu. Berbagai kegiatan telah kami lewati dan saat ini Tuhan kami hendak menyantap makanan yang telah disediakan oleh saudara-saudari bagi kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami memiliki kekuatan baru dalam melanjutkan kegiatan kami dalam perayaan ulang tahun museum ini. Dan juga kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang tidak mendapatkan makanan pada saat ini. Kiranya Engkau menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar mereka mau berbagi sehingga mereka juga memiliki hak yang sama seperti kami pada malam hari ini. Berkatilah orang yang telah bersusah payah untuk menyediakannya bagi kami, khususnya para panitia. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, dan pastinya Kak Sel ya, di sini nanti kita masih banyak sekali acara yang akan kita saksikan bersama. Ada masih banyak atraksi yang sudah disiapkan dari kabupaten kota di Kepulauan Nias. Ya, kami informasikan juga kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan kami bahwa selesai santap malam nanti, benar yang Yosua sampaikan, kita masih akan melihat berbagai atraksi yang kita saksikan bersama-sama ya pada malam hari ini. Dan sekali lagi tetap kami informasikan kepada Bapak Ibu pengunjung yang ada di Museum Pusaka Nias untuk tetap menjaga kebersihan selama pelaksanaan acara ini. Dan juga dipastikan juga karena kita berada di sekitar area laut untuk tetap menjaga keselamatan. Terutama yang membawa anak-anak untuk tetap memperhatikan anak-anaknya di bawah pengawasan orang tua pastinya.
Ya, kami informasikan juga untuk nantinya Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Kepulauan Nias bersama Ibu Forkopimda, Ketua DPRD untuk mengambil tempat nantinya di Omobale yang diarahkan oleh panitia, dan tamu undangan lainnya menunggu di tempat yang akan dilayani oleh panitia. Ya, panitia bisa mengarahkan tamu dan undangan untuk diantar ke Omobale. Untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Kepulauan Nias bersama Ibu Forkopimda Kepulauan Nias untuk mengambil tempat di Omobale, dan tamu dan undangan lainnya menunggu di tempat yang akan dilayani oleh panitia. Ya, terus kita ingatkan ya, setelah selesai acara dari jamuan kasih ini Yosua, Betul sekali. masih banyak rangkaian acara yang akan kita saksikan bersama dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-30 Museum Pusaka Nias. Betul sekali Kak Sel, apalagi tadi kita baru menyaksikan penampilan dari Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Nias Selatan, Nias Barat. Nias Barat, Nias Selatan juga udah ya? Udah dong, itu yang pertama tadi Famadaya Harimau. Betul sekali, dan pastinya masih ada penampilan-penampilan spektakuler lainnya yang akan sudah disiapkan. Ini persiapannya kalau kakak lihat dari penampilan-penampilan mereka tadi memang persiapan yang cukup matang. Spesial untuk hari ulang tahun Museum Pusaka Nias yang ke-30. Betul sekali. Kita sudah sampaikan di awal tadi, itu bukan waktu yang singkat loh Yosua. Luar biasa sekali memang perjalanan dari Museum Pusaka Nias ini sampai di titik ini aja itu udah luar biasa banget Kak. Dan ini menjadi tempat destinasi untuk seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Dan pastinya nanti di akhir acara kita juga ada fashion show. Wow, salah satu. Wastra ya. Iya, ini dia salah satu yang dinanti-nanti Kak. Mungkin kita udah merasa paling gong ya outfit kita hari ini. Tapi mohon maaf ya Kak ya. Nanti kita akan lihat penampilan-penampilan luar biasa dari desainer Sekepulauan Nias yang akan memamerkan bajunya. Nah, itu alasannya Yosua, kita tidak boleh pulang hingga acara selesai. Betul Penasaran sekali. kan? Ya, aku juga penasaran sih Kak, pengen intip-intip model-modelnya gitu untuk kita kalau ada tampil-tampil lagi ya kan. Betul sekali. Ya, kami persilakan untuk panitia boleh membagikan konsumsinya, dan Bapak Ibu sekalian selamat malam dan selamat menikmati jamuan kasih.
Dau bejina ya gue cucu. Dau kau ni dau ovali. Ya, sambil menikmati jamuan malam yang sudah disediakan oleh panitia, izinkan kami Bapak Ibu ya. Walaupun aku tadi Kak udah nyanyi ya. Ini aku izin aja lah ya. Kita kembali. Walani adu. Sudah pasti, karena memang dulu nggak ada kepercayaan kepada Allah, tetapi dia percaya akan sesuatu gaib, sesuatu kekuatan yang dari lain. Dari tahun 1800-an, dalam cerita tuturan di sini bahwa desa ini udah berperang melawan desa di desa. Dari situ muncullah berbagai inovasi dan inspirasi bagaimana properti yang digunakan bisa menakutkan lawan. Dalam perang melawan sesuatu daerah, berbagai hal yang diperbuat oleh masyarakat itu, yang penting memenangkan pertarungan itu. Sehingga ketika mereka ikut berperang, mereka bisa menunjukkan karakter dirinya melalui bawa beku dengan memakai topeng tersebut yang disebut bawa beku. Yang kedua, bisa juga menutupi siapa dirinya karena memang ikut perang. Dan yang ketiga, itu bisa sebuah karya yang dibuat bahwa dia itu sebenarnya seperti karyanya itu. Kalau bawa itu wajah, behu itu hantu. Jadi bukan hantunya, tapi artinya menyeramkan, menakutkan orang. Karena kalau udah dibicarakan hantu, banyak orang tidak nyaman, tidak senang. Jadi anak-anak zaman itu sangat takut melihat, malah kadang-kadang kami sembunyi karena menyeramkan. Jadi, dan pada waktu itu benar-benar unik dan orang dewasa lebih simpatik dengan itu karena memang jarang mereka lihat bahwa behu. Kalau orang mendengar beku saja sudah takut. Orang melihat yang seram sudah takut. Mereka pakai pokoknya, bahkan ada yang menggunakan misalnya binatang-binatang, tengkorak binatang yang seram. Jadi kelihatannya seram banget. Jadi prinsipnya adalah sesuatu yang menyeramkan. Tidak saja dari misalnya dengan katakanlah, walaupun mereka belum tentu melihat wajah setan itu sendiri, tapi mereka memoles wajah itu supaya seseram mungkin, supaya lawan atau calon lawan itu sudah takut. Jadi itu yang membuat mereka, dan kelihatan kuat sekali. Jadi ada yang menggunakan kemudian dengan burung, tengkorak, macam-macam lah. Jadi tujuannya pada dasarnya untuk perang psikologis atau intimidasi dari lawan itu sebelum berperang. Ya, mungkin yang pakai wajah itu, penutup wajah itu, bawa beku itu, orang yang tidak terlalu kuat, tetapi melihatnya saja orang sudah takut. Jadi tampilan itu yang menakutkan, yang membuat orang lain takut, dia
teror dulu sebelum apa. Itulah tujuan dari penggunaan penutup wajah ni obawa brehu itu. Generasi muda harus tahu bahwa inilah karya. 1, 2, sudah pernah ada karakter ini di desa ini. Mereka harus tahu kenapa, selalu ditanya, kenapa Elisabeth ini paling luas? Karena pengaruh perang. Kenapa bisa selalu menang dalam perang? Karena memang mereka punya ciri khas tertentu, karakter tertentu. Dan salah satu adalah mereka menunjukkan diri bahwa mereka menggunakan bawa beku. Kasatria desa kita. Sehingga dengan menggunakan topeng itu, bawang behu ini, seakan-akan nilai dari animisme itu merasuki jiwanya, lalu membangkitkan semangatnya untuk berperang. Maka bedakan nanti nilai yang tidak punya bawang behu dengan yang punya bawang behu dalam perang dulu, itu sangat jauh berbeda. Sejak Injil masuk ke Hili Simetanu tahun 1912 dilarang perang. Kemudian dari tahun 1012 itu penginjil misioner dari Jerman melarang berbagai hal dan membuang semua patung-patung khusus desa ini. Makanya kami sedihnya kenapa langsung dibuang ya. Memang untungnya mereka berbalik bertobat. Sekarang lebih menunjukkan style dan performnya. Sekarang kan bukan lagi mau perang. Kalau ada sekarang tinggal properti untuk perform. Ya, bawang behu ini kan kekayaan budaya Nia Selatan. Maka supaya tidak dicuri oleh suku lain, seharusnya segera didaftar untuk mendapatkan nilai kekayaan intelektualnya atau nilai hakinya, kan begitu. Gumui mamati ho Yesu, gumolo ho Yesu, balena gumui hada namagu. Artinya, saya mau percaya kepada Yesus, saya mau memuji Yesus, tapi saya tidak mau tinggalkan budaya nenek moyangku. Ufake baba behuadra, seakan-akan aura kakek moyangku masuk ya baputoku. Jadi nasopun cito bali lawagu fenagu mana siap brotong padro.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia. Nggak basa-basi di dalam forum itu, hukum gantung dia. Ya, tenggelamkan dia di nama Fadul. Ya, ya. Makanya ini sudah terjadi di Hinagale itu yang bukan suami, bukan istri, sudah digantung dulu itu, tapi masih belum beberapa bulan merdeka sudah terjadi di Hinagale ini. Tahu me kita nama terika di mager ibe galuku. Oke. Silman agro te yuna ni sura ya. Yo namo bari ibe tada ketemu fu di mala ilat. Wagu tu wartar dan ya patu sidi katanya.
inilah Bapak ini berdiri dia itu hukuman paling ringan, 1 paut emas, 1 ekor babi. 1 paut itu 10 gram. Ya. Kalau dia pijak, ya urutan kedua itu ya sanetu bayi, ya atau persengketaan masyarakat, ya itu 3 paut. Ya berarti 30 gram emas. Ya. Lalu dia pijak nomor 3 itu hukum adat orang bertunangan. Ya, kalau dia masyarakat 3 paut, ya. Seandainya dia nanti tidak jadi, maka denda dia dipengada untuk pengembalian 6 paut. Peraturan bangsawan, kalau anak bangsawan ya 6 paut. Ya, 6 paut berarti 60 gram. Kalau enggak jadi ada kesalahannya dilimpahkan sama dia jadi 12 paut. Harus dia bayar itu. Itu yang dia pijak urutan kelima itu harga ya kalau ya masyarakat biasa harga ya anak boru atau anak gadis 12 paut. Kalau enggak jadi ya hubungan itu maka ya didenda dia jadi 24 dilipat itu. Ya, itulah hukuman-hukuman yang sudah diatur di pekarangan ini oleh bangsawan. Hukuman ini kenapa dibuat seperti itu? Karena pada masa itu dengan budaya lisan yang dimana kita tidak mengenal tulisan atau catatan, rentan terjadi penetapan hukuman itu tidak konsisten. Bisa jadi pada saat ini dikatakan hukumannya begini, besok bisa berubah, tergantung bagaimana situasi pada saat itu. Tapi itulah kearifan dari kakek dulu. Akhirnya mereka membuat satu tahapan atau hukuman yang istilahnya tetap dan kekal dia. Jadi semua orang bisa menyaksikan gitu, melihat. Karena pada prosesnya itu kan menjatuhkan hukuman itu melalui orahua. Orahua itu musyawarah adat di mana dihadiri oleh para si ulu dan si ila dan juga oleh masyarakat di kampung. Jadi langsung terlihat di situ. Jadi tidak mungkin berubah-ubah karena tingkatan pertama seperti ini nilai hukumannya, tingkatan kedua, ketiga, keempat, kelima seperti itu. Bukan semena-mena bangsawan juga memutuskan. Tetap ada sila di sini dan disaksikan oleh masyarakat banyak. Makanya desa ini sebenarnya sudah termasuk desa tertua. Tertua tetapi yang lebih menarik di sini adalah masalah batu-batu megalit ini. Karena di batu afore ataupun hukuman itu tidak ada di desa-desa lain itu. Ada istilahnya fogau. Nah, fogau ini itulah batu fogau tadi. Fogau itu ada sanksi yang diberlakukan dalam masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Misalnya, ada larangan tidak boleh melihat orang mandi di surau atau di kamar mandi atau di hele kalau orangnya menyebutnya. Maka sanksinya juga akan berlaku. Ya, entah 2-3 ekor babi yang akan dikenakan kepada pelaku. Artinya tidak lagi seperti hukuman yang pada era abad 18 yang lalu, sebelum orangnya mengenal agama.
Fa manila matong furi bu fal wa. Fanem fa manila matong at. Ya yo. Wilu ci bane. Kumau wa. Ante iru gimana ba? Apa la fa do. Ira madafun malam hukum tu buka tu. Orang sedama dah. Ada tadi satu batu Soranarana. Nah, batu Soranarana itu ketika hukuman yang dilakukan seorang itu terlalu berat. Jadi dia tidak lagi melalui proses persidangan. Jadi ketika si ulu melihat bahwa hukuman ini sudah tidak bisa ditolerir, maka dia akan langsung berdiri di batu Soranarana itu, maka itu sudah pasti bahwa hukumannya adalah hukuman mati. Jadi tidak melalui proses musyawarah lagi, dan itu tidak bisa ditawar-tawar gitu. Sesudah siap rumah ini, makanya dibentuk halaman rumah adat ini. Karena kalau kita lihat di sini sekarang, sepertinya batu-batu megalit ini adalah tempat-tempat penentu adat atau syi'ilah masyarakat. Pada waktu itu diundang juga sesudah ditentukan batu hukuman yang tidak tertulis itu, karena tidak bisa diangkat-angkat itu, tidak bisa dibuang-buang itu. Sehingga desa-desa bangsawan desa sekeliling desa ini diundang untuk menyaksikan bahwa ini hukuman yang perlu digariskan di desa ini. Sehingga beberapa usul pada waktu itu, tapi tetap pada prinsipnya seorang bangsawan itu tidak bisa diombang-ambingkan, tidak bisa diintervensi. Beda dengan batu-batu yang ada di pekarangan desa di Linatoli ini. Batu Pogau ini lebih kasar, dan bila bangsawannya duduk di situ, itu pertanda berarti ada sesuatu yang terjadi. Bisa bentuknya kalau misalnya ada yang tersangka dalam perbuatan masyarakat, bisa hukumannya hukuman mati. Kalau bangsawannya tidak duduk di situ, berarti hukumannya masih ada keringanan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa orang Nias tidak mengenal tulisan. Dan ini berlaku secara kolektif, karena ini dituturkan secara turun-temurun. Sehingga hukum itu jelas. Bahkan masyarakat yang melanggar hukum itu akan berpikir dua kali gitu, ya, untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Karena hukumannya bukan hanya sebatas dihukum karena hukum denda, tetapi ini bisa nyawanya ikut. Ya, ini yang menjadi satu bentuk legitimasi hukum di Nias Selatan ketika itu. Kita hidup tidak bisa tanpa aturan. Bahkan sebelum hukum yang berlaku di Republik ini, ternyata leluhur kita sudah memikirkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus diatur oleh hukum. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Nah, itu tidak mungkin sekarang diaplikasikan secara mentah-mentah ke dalam kehidupan modern, karena sudah berbeda ini ya. Karena kadang kalau kita memakai sudut pandang orang sekarang, kadang sepertinya tidak manusiawi gitu loh. Oh ini kok
juga bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama, kepercayaan. Nah, tapi apa yang harus kita lihat dari situ adalah bahwa yang harus diambil nilai itu adalah bahwa kita sebagai manusia hidup dalam kehidupan sosial, berinteraksi dalam satu kelompok, benua lah skala skop kecilnya, kita harus berhati-hati dalam bersikap. Kita tidak bisa bertindak sembarangan gitu. Bahwa kita hidup itu berdampingan dengan orang lain, ketika kita melakukan sesuatu maka akan selalu ada konsekuensinya. Itu yang pesan yang mungkin bisa kita apa. Jadi secara langsung pun hukum tata cara sistem memberikan hukuman kepada orang melakukan kesalahan pun masih tetap dilakukan, hanya saja pada saat ini mungkin nilainya sudah disesuaikan gitu. Dan di antara bangsawan ini, ya hanya satu-satunya yang gini tadi, Drewhivo. Seperti di wilayah kami ini, Aranya Selatan ini, dia selalu disanjung dia seperti hakim. Karena banyak masukan dari dia untuk menuju kedamaian. Kalau seandainya ada peperangan desa, selalu diundang dia, ya memberikan pemahaman. Jadi ya makanya dia dulu orang pandai lah, pintar dia. Ya. Jadi sehingga sampai kami sekarang, makanya selalu kami pelihara desa ini. Ya, supaya ya jadi kebanggaan negara Indonesia, bukan hanya kebanggaan desa Hili Nawale. Kita tidak bisa bilang orang kita di Nias ini tidak mempunyai peradaban. Bukti peradaban itu ya salah satunya adalah mempunyai hukum adat. Dan akhirnya dengan kedatangan orang-orang dari pemerintahan itu sebagai sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu yang bisa kita ambil contoh, nilai-nilai positif dari hukum adat yang sudah diterapkan oleh para leluhur kita. Jadi tidak serta-merta seperti anggapan yang kadang muncul pada anak-anak generasi masa kini bahwa hukum adat itu selalu memberatkan, hukum adat itu selalu negatif dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita sekarang. Kita mengikuti hukum adat kadang dikatakan, oh kamu ketinggalan zaman. Tidak selamanya seperti itu, tapi justru ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari situ. Dan kadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum pada masa kini, justru secara arif dan bijaksana bisa terselesaikan secara semangat kearifan lokal itu melalui hukum adat tadi. Kami Ini adalah cerita rakyat asal-muasal peradaban Ononiha melalui hikayat
Luo Mewena. This is the folktale. There is a history about Ononiha through the legend of Luo Mewena. Hikayat Luo Mewena diangkat dari satu cerita peradaban dan sejarah Ononiha. Alkisah kerajaan Teteholi Anaa yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sirao yang memiliki 9 orang anak laki-laki yang gagah perkasa. The legend of Luo Mewena is taken from a tale of the Ononiha civilization and history. The kingdom of Teteholi Anaa, led by a king named Sirao, who had 9 powerful and valiant sons. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah hikayat Luo Mewena. Ladies and gentlemen, here is the legend of Luo Mewena, and let the show begin. Yawa badeteholi anaa. So namada tuheneri sotei balugu sirau. Samatere masih tobali razo bazi sambua eri sotei teteholi anaa. Ya Andre baso khenian rauno sila irai fabali khenia bawa matere soi teteholi anaa. Iraunonia mudadau le fabali khenia. Baya ira zege bua boto le fa atau ono matua sabeletela sehimboto ba aga tua-tua o halu-halu mosega barega materewa balugu sirao te senra ba oha haudede babo banuasa ma babo barahau yawa badete holi anaa Terjadilah pergolakan antara 9 anaknya. Mereka ingin mewarisi kerajaan Teteholi Anaa. There was a riot between his 9 sons. They want to inherit the kingdom of Teteholi Anaa. Khegu yawa Teteholi Anaa. Khegu yawa Teteholi Hamo. Khegu jisiwa motei. Khegu jisiwa ndoro. Khegu mbawa orosalani. Khegu mbawa orosalu. Khegu gondreita mbale huku. Khegu goreisa fuko. Khegu gondreita badano. Khegu ngafulundaso. Khegu gondreita taromanama. Khegu dadau maso. Khegu kana asabai. Khegu kana asasoso. Khegu nono dalifusu. Khegu nono makilo. Khegu nono bobanua. Khegu nono barahau. Khegu sisiwa mutei. Khegu sisiwa roro. Me iila dae balugu sirao. Ihala gange tula sisehi. Baba mili wangalinia. Si tobali razo yawa badete holi anaa. Ifofane dradubala. Baba ngombaka baneri si fasui. Wate falua za heli-heli dedo.
ya ia bawa nuyu ono wangalim bersisi ono wangalim bu ukabono sama tohu sondoniae yawa batete holi anaa omuso dedeneri abo fefu drauno mo banuasa oi mohi adede bawangon rasi gowasa andre ni falua namada balugu sirau. Raja Sirau mengadakan sayembara kepada 9 anak-anaknya, di mana barang siapa di antara mereka yang dapat menari seperti elang dan Raja Wali di atas ujung belah tombak yang tajam. Manari mane zumbila, manari mane moyo, badete totoa kalakala. Dialah yang terbukti sakti yang mewarisi tahta kerajaan Teteholi Anaa. King Sirau held a competition for his 9 sons, where whoever can dance like eagle, manari mane zumbila, manari mane moyo, badete totoa kalakala. He was the one who inherited the throne of the Teteholi Anaa kingdom. Mauge adre uobaga egemi, waya odo sa aino atua moto. Ina ole te sudra vaguaguasa, ma famarukasa fangrangera bade te holi anaa. Ba ube ezi to bali goi badronogu sidasiwa ya ia dao. Haniha bago talua dronogu sidasiwa adre, sitola manari mane zumbila, manari mane moyo, ya wabani kudo toa murusa, ya wabani kudo toa galakala. Onosia ilau manau manenega hetelegu ia onosidu leirugiau kau kefabe sudah henia mirugi onosite ulazi hong lalu amanau ka onosi lilau manau fabale bale halewalia onosi lim sofenu fen afuriata abu adela terabaran nonosi ikalui bagi dotoa onosi fitu manau kai fasulebe tebai ilawa onosi wal arakagetol bale one kebabolaya nela kauni nono sisi leyane manau kaia idole ia fasumaget banomolo balagi ama. Dari 9 orang anak Raja Sirau, anak ke-9 yang memohon doa restu kepada Sang Pencipta, orang tua, saudara-saudaranya, dan kepada masyarakat sebelum ia mengikuti sayembara. From the 9 sons of King Sirau, the 9th son asked for blessings from the Creator, his parents, his brothers, and the community before he joined the competition.
daga adi ibezumangin mga luluiya iotahe generisoya ifanda iya fasumangeta iotahe generisoya ifanda iya fasumangeta iotahe generisoya ifanda iya fasumangeta itu falai do tamburusa itu falai do to ahulayo iroi naga ifa sambadela iroi naga manao kamboto amendwa ifa lalimbelega amendwa ifa laliga iyo yawabaniku kala kala yawabaniku ulayo ilau manari abai sumila ilau manari mane moyo manari ato ngai ziba. Akhirnya, rintangan tersebut hanya dapat dilalui anaknya yang kesembilan yang bernama Luo Mewena. Dialah yang mewarisi tahta Teteholi Anaa. The obstacle can only be passed by his ninth son named Luo Mewena. He is the one who became the heir of Teteholi Anaa. Mudagahini muritarita mudagahini muritarita Memeya tomo roy bagalakala omuso dede fau onom banua memeya tomo roy bagalakala omuso dede fau onom banua itema yasirau balubutuha kita lagui omuso dede dia. Meno ifalua banari lo mevona to balirazo yawa badete holi anaa. Bahumede zirau ubu zihene, humede zirau ubu zato. Dae no bangali bersisi, dae bangali bu ukarono, dae zohe tete holi anaa, dae zohe tete holi hamo. Khania bewe oroi salangi, khania bewe oroi saluo. Fangali na mabadadauma, ya iya bangali berzo ono, ya iya zo aya oroi tabadana, ya iya zo aya ngafulu draso. Libang huga ono matwa fatu musa. Badatala molaya molaya mana isi badam
Tesen raba oha haudede ono bobanua ono bobarahau yawa badete holi anaa. Balawau ono matua saifa fangali, lawau ono matua sile aro. He ama berzatua, he ama berzadono. Mitinga ya aga bangali zatua, mitinga ya aga bangali zo ono. Mitinga khema de teholi anaa, tinga khema de teholi hamo. Baambo sa ato nahada nomo, tofira goidano nahagusali. Ambu goitana nahanomo, faboy fakara rauno lofuri, faboy faguaza tua volau omo. Te mafailoga tou badrao, failoga tou badane sisagate. Dadaga tou badane zavolo, bazifahana nahagosali, bazevolo nahanomo. Bawa monrondrongo niwa enraunonia sidawalu, fatema badede zirao. Ifalua da emolo egangan rewara, idada ma ifailo raunonia andre. Daufa auri tesau badanu niha, ya ia da baluguhia walangi adu, balugu geze hela-hela dane, balugu hulu beredane, balugu daili sanau talinga. Dari 9 anak Sirao, Luomewana tinggal di Teteholi Anaa. Sedangkan yang lain memohon izin untuk diturunkan ke bumi, dan 4 diantaranya mendarat di bumi, dan yang lain jatuh bukan di bumi. From 9 sons of King Sirao, Luomewana lives in Teteholi Anaa, while the other asked for permission to be sent down to earth, and 4 of them landed on earth, but 4 other fell not on earth. Mamamatohu ay fadae, te falua walewa Luomewana yawa badete holi ana. Kerajaan Teteholi Anaa, Luomewana yang memenangkan tahta melaksanakan pernikahan, dan salah satu keturunannya bernama Silagumbanua diturunkan ke bumi Tananiha yang menjadi leluhur Ononiha yang menyebar sampai ke Gunung Sitoli. In the kingdom of Teteholi Anaa, Luomewana, the youngest son of Sirao, who won the throne, held a wedding. And one of his descendants named Silagumbanua sent down to the land of Tananiha and become the ancestor of one sub-ethnic of Ononiha. Spread entire Nias include in Gunung Sitoli. Meno mangowalu Luomewana, moroi banga ete zidaufa onompalugu zirao, basimana gai maubu Luomewana sino ofeta badanuniha, da enga ete soi badanuniha, soyamado irugi maehe, ofeta bakota Gunung Sitoli. Eza ula mono yomu koli. Eza utohula lama awi. Eza sa ufa kele ufagi. Oile manenanya tanda
Bai saso Banua sifa Hena balaki Lebai rong Banua sote Gunung Sitoli Gunung Sitoli. Itulah hikayat Luo Mewena yang baru saja kita saksikan, yang telah dituturkan melalui suara oleh Ibu Nur Kemala Gule dan Bapak Nas Harefa. The background story of the legend of Luo Mewena that has been rewatched together sounded through voice of Mrs. Nur Kemala Gule and Mr. Nas Harefa. Thank you. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar dari Museum Pusaka Nias. Ya, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan kami yang kami hormati, berikut kita akan lanjutkan seluruh rangkaian acara kita. Ya, betul sekali Yosua. Namun sebelum kita lanjutkan, ya kami informasikan kepada para pengunjung yang berada di sebelah kiri kami untuk boleh mengambil tempat di depan ya, di Aula Eho dengan tertib agar dapat menyaksikan penampilan-penampilan dengan maksimal. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut kita akan dengarkan sambutan Pastor Yohanes Maria Hammerle OFM Cup. Kepada Pastor, waktu dan tempat disilakan. Hampir, ya. Ya. Yang terhormat Gubernur Sumatera Utara atau yang mewakili yang hadir, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang walaupun ada delayed akhirnya masih sampai. Yang terhormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Kepulauan Nias dan Yonya. Yang terhormat Ketua DPRD se-Kepulauan Nias. Yang terhormat Forkopimda se-Kepulauan Nias. Yang terhormat Sekretaris Daerah se-Kepulauan dan seluruh Kepala OPD se-Kepulauan Nias. Yang terhormat Ketua Yayasan Pusaka Nias. Yang terhormat tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan se-Kepulauan Nias. Yang terhormat, yang kami banggakan Ketua Panitia Nonya Feni Sova Alauli, beserta seluruh jajaran Panitia HUT Museum Pusaka Nias ke-30. Dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Sebelum saya bacakan sambutan ini, izinkan saya menyapa kita semua dengan salam khas Nias, Ya Ahobu. Poin pertama, awal mula Museum Pusaka Nias. Bapak Ibu yang saya hormati, awal mula berdirinya Museum Pusaka Nias sebenarnya tidak dimulai saat peletakan batu pertama 30 tahun yang lalu. Awal yang sesungguhnya justru dimulai jauh sebelumnya,
ketika saya masih bertugas sebagai pastor rektor distrik di Teluk Dalam selama 9 tahun, dari tahun 78 sampai 87. Pada masa itu, saya melayani umat Katolik di wilayah Maniamöle, Uluneho, Arame, Onolalu, Toene, Macine, Lahusa, hingga Bernardo. Di tengah pelayanan itu perlahan-lahan terkumpul berbagai koleksi pertama, artefak bernilai tinggi, tradisi lisan dari narasumber yang berkompeten, dan berbagai catatan yang hingga kini sebagian masih belum sempat diterbitkan. Ketika itu saya sudah memiliki niat dan cita-cita untuk membangun sebuah museum di Nias Selatan. Bahkan telah membeli sebidang tanah di Bavenahöne, dekat simpang jalan menuju Lagundi, Nias Selatan. 2. Gagasan dan awal pembangunan. Pada tahun 1987 saya dipindahkan ke Gunung Sitoli. 3 tahun kemudian dalam pertemuan Ordo Kapusin di Piara La Verna pada tahun 1990, Pastor Hadrian Hess OFM Cup memaparkan tentang dekret Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk memelihara dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya umat setiap tempat. Beliau kemudian mengusulkan agar kita membangun sebuah museum dan saya diberikan kepercayaan untuk mewujudkannya. Saat itu banyak yang belum memahami arti keputusan ini dan kami pun tidak memiliki modal pembangunan. Namun dengan semangat dan keyakinan antara tahun 1990 hingga 1995, berbagai pekerjaan awal mulai dilaksanakan. 1. Mencari dan membeli 10 bidang tanah yang kini menyatu menjadi lahan Museum Pusaka Nias di mana kita berada seluas hampir 2 hektar. 2. Mencari sumber dana karena Ordo Kapusin tidak mampu mendanai pembangunan tersebut. 3. Pemerintah daerah pun saat itu belum dapat membantu. Syukurlah saya menerima warisan dari seorang ibu di kampung halaman saya di Jerman, serta mendapat dukungan dari Missio Aachen di Jerman, dan bantuan dari Ford Foundation di Amerika Serikat yang diberikan khusus untuk kegiatan inventarisasi dan registrasi koleksi museum. 3. Bantuan dan kolaborasi internasional. Dalam perjalanan itu saya dipertemukan dengan banyak orang baik dan berilmu. Salah satunya adalah Profesor Alain Fiaron dari Geneva, Swiss, bersama istrinya Arlette Ziegler. Mereka sebelumnya sudah 7 kali menjalani Pulau Nias untuk meneliti arsitektur rumah tradisional Nias. Dan ada buku yang terbit tentang arsitektur itu dari mereka. Beliau inilah yang menggambar rancangan arsitektur ke-4 pavilion Museum Pusaka Nias
yang kita banggakan saat ini. Tak kalah penting kami juga bekerja sama dengan Profesor Ingo Kennerknecht dari Institut Humangenetik Universitas Münster di Jerman. Pada tahun 2002 dan 2003 kami melaksanakan penelitian DNA masyarakat Nias. Hasil penelitian lanjutan di Belanda menemukan sesuatu yang mengejutkan. DNA masyarakat Nias ternyata berbeda dengan DNA bangsa-bangsa lain di Indonesia. Dan justru paling dekat dengan masyarakat di Filipina Selatan dan suku-suku asli di Taiwan. Penemuan ini menegaskan bahwa Nias bukan subsuku Batak, melainkan memiliki akar kebudayaan yang unik dan mandiri. Keempat, penelitian dan penemuan arkeologi. Selain itu, pada tahun 1999, Museum Pusaka Nias menyelenggarakan eksplorasi arkeologi pertama di Gua Tögi Trava. Penelitian lanjutan oleh Balai Arkeologi Medan kemudian membuktikan bahwa gua tersebut telah dihuni manusia sejak 12.000 tahun yang lalu. Sebuah temuan luar biasa yang menegaskan betapa panjang dan kayanya sejarah peradaban di Pulau Nias. Sayangnya, sebagian artefak hasil ekskavasi dari Tögi Trava yang dilanjutkan dari Balai Arkeologi Medan tidak ditemukan lagi di Medan, seolah-olah hilang begitu saja. 5. Koleksi pertama dan pelestarian awal. Ada satu kisah kecil yang selalu saya kenang. Tahun 1973 ketika saya masih pastor rektor distrik Gunung Sitoli, saya pernah mengayuh sepeda dayung menuju Teluk Dalam. Lewat di Danegavo di Desa Huno, saya melihat 2 papan ukiran terletak di bawah sebuah pondok. Saya selamatkan kedua papan itu agar tidak rusak, dan 2 papan ini kini keduanya menjadi salah satu artefak tertua yang dipamerkan di rumah Omo Bale Museum Pusaka Nias. Keenam, penutup, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap jejak yang saya ceritakan bukanlah tentang saya pribadi. Ini adalah bukti kekuatan kolaborasi antara lembaga agama, pemerintah, akademisi internasional, dan masyarakat Nias sendiri. Museum ini adalah monumen dari keyakinan kita bersama bahwa warisan leluhur adalah penuntun jalan bagi generasi mendatang. Museum Pusaka Nias bukan sekedar gudang penyimpan benda mati. Ia adalah rumah nyawa bagi identitas kita, sekolah budaya bagi anak-anak kita, dan suara yang membanggakan Nias di pentas dunia. Oleh karena itu, di usia yang ke-30 ini, mari kita jadikan momentum ini bukan sebagai puncak, melainkan sebagai titik tolak baru.
Masih banyak yang harus kita lakukan. Menerbitkan naskah-naskah yang masih terbungkus, memperdalam penelitian, dan menjadikan museum ini semakin hidup dan relevan. Pada kesempatan yang penuh syukur ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada segenap pimpinan daerah dan jajaran pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya. 2. Kepada Ordo Kapusin, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah mengutus saya sebagai misionaris ke Indonesia, khususnya ke Nias. Kehadiran para misionaris Kapusin tidak hanya membawa kabar gembira, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya karya-karya besar, termasuk Museum Pusaka Nias. Pengabdian dan ketekunan para saudara Kapusin telah menjadi fondasi yang menguatkan museum ini sejak awal. 3. Kepada seluruh karyawan dan para tukang yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, baik di balik layar maupun di garis depan. Terima kasih atas komitmen, tenaga, dan loyalitas yang tidak pernah surut. Anda sekalian adalah penjaga denyut nadi museum ini, memastikan bahwa setiap koleksi terawat, setiap pengunjung terlayani, dan setiap program berjalan dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Ketua Panitia Nyonya Feni Sowa Alauli, kepemimpinan, dedikasi, dan kerja keras Ibu Feni bersama seluruh jajaran panitia adalah energi yang menggerakkan seluruh keperayaan istimewa ini. Jerih payah Anda semua tidak ternilai harganya. Kepada semua tamu undangan, para donatur dan sahabat museum, terima kasih atas kehadiran dan dukungan setia Anda. Akhir kata, selama merayakan 30 tahun Museum Pusaka Nias, semoga semangat kita untuk melestarikan warisan leluhur tak pernah padam. Terima kasih banyak. Sekali lagi, ya Ahobu. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kepada Pastor Yohanes sebagai pendiri dari Museum Pusaka Nias. Hadirin yang berbahagia, berikut kita akan dengarkan bersama sambutan Forkada Sekepulauan Nias oleh Ketua Forkada kepada Bapak Wali Kota Gunung Sitoli, dipersilakan.
Yang saya hormati Forum Kepala Daerah Sekepulauan Nias, hadir Bapak Wakil Wali Kota Gunung Sitoli bersama Ibu, Bapak Wakil Bupati Nias Barat bersama Ibu, Bapak Wakil Bupati Nias Utara bersama Ibu, dan mewakili Bapak Bupati Nias Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Provinsi Sumatera Utara, mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Sekepulauan Nias, Forkopimda Sekepulauan Nias, para sekretaris daerah, para staf ahli, asisten, dan seluruh kepala perangkat daerah. Yang saya hormati dan kita banggakan, orang tua kita Bapak Pastor Yohanes, yang sudah luar biasa, melebihi orang Nias. Pastor Kustos, yang kita banggakan, Pastor Dion, Ketua Yayasan, dan seluruh pengurus yayasan. Sahabat kita juga, sahabat masyarakat Nias, Pak Perlindungan Purba. Para instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, para pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang saya sayangi, Ketua Panitia Pelaksana, dan seluruh jajaran panitia perayaan Hari Ulang Tahun Museum ke-30. Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Salam sejahtera bagi kita semua. Wawaita fefu yahobu. Pertama-tama saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat dan kasih-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-30 Museum Pusaka Nias tahun 2025. Suasana yang penuh kebersamaan dan harmoni sebagai upaya melestarikan warisan budaya leluhur masyarakat Nias secara menyeluruh. Bapak Ibu yang saya hormati, perayaan ulang tahun ke-30 museum ini tidak hanya semata-mata karena acara yang sedang kita lakukan, namun suatu momentum yang penuh makna, wujud komitmen dalam merefleksikan setiap perjalanan pelestarian warisan leluhur kita yang telah menjadi rumah bagi koleksi pusaka sekaligus sebagai pusat edukasi, penelitian, dan pariwisata budaya. Tema HUT yang sangat baik pada hari ini, Museum Milik Bersama, menghidupkan warisan, menggerakkan generasi. Ini cerminan semangat kolektif dalam menjaga, menghidupkan, mewariskan kekayaan budaya leluhur kita. Museum tidak hanya sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga edukasi yang menghubungkan generasi masa kini dengan masa yang lalu. Kita bisa belajar banyak dari museum ini, perjalanan leluhur masyarakat Nias, nilai budaya hingga identitas yang perlu dijaga. Bapak Ibu yang saya hormati, di era modern saat ini peranan museum semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai budaya. Teknologi boleh maju, tetapi nilai budaya harus tersimpan di museum. Saya ulangi, tetapi nilai budaya yang tersimpan di museum tetap harus dijaga. Museum bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi koleksi dan program edukasi berbasis teknologi, sehingga lebih mudah diakses generasi muda. Untuk itu saya mengajak kita untuk dapat mendukung upaya modernisasi museum
agar semakin relevan dan diminati banyak masyarakat luas. Dengan cara ini, museum tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Saya berharap melalui Bapak Kadis Pariwisata Kebudayaan, Bapak Gubernur Sumatera Utara bisa memberi perhatian di Museum Pusaka Nias. Beberapa waktu yang lalu, Provinsi Sumatera Utara pernah memberikan perhatian di sini Pak Kadis. Pernah menggaji tenaga karyawan di tempat ini. Tapi pasca Covid memang sudah berakhir. Kita berharap mungkin ada hal-hal yang bisa dibantu Pak. Nanti melalui kadis-kadis pariwisata kami, Ibu Kadis Pariwisata Kota Gunung Sitoli, saya berharap komunikasi terus dengan Pak Kadis agar bisa diberi perhatian di Museum Pusaka Nias. Hari ini sebenarnya kita melaksanakan penandatanganan MOU bersama Bapak-Bapak Kepala Daerah se-Kepulauan Nias. Tetapi karena satu lain hal, ada banyak kegiatan, kesibukan, dan mungkin juga harus kami mantapkan lagi isi MOU-nya, maka MOU itu penandatangannya ditunda malam ini Pak Ketua Yayasan. Mohon dimaklumi, sehingga nanti kita akan lihat waktu yang tepat untuk bisa penandatanganan MOU antara Kepala Daerah seluruh Kepulauan Nias. Dan pada prinsipnya seluruh pemerintah daerah se-Kepulauan Nias tentunya akan memberi dukungan kepada Museum Pusaka Nias. Kota Gunung Sitoli akan selalu memberikan dukungan penuh kepada Museum Pusaka Nias dalam menjaga, memelihara budaya Nias yang ada di tempat ini. Pada kesempatan ini, saya sekaligus sebagai koordinator Forkada menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia. Ini Ibu Ketua Panitia ini susah payah, sering juga saya diajak diskusi Pak Kustos. Sehingga saya pikir tidak hanya panitia yang bekerja malam ini, saya juga sering diminta ya pendapat. Biar tidak dilupakan kustos saya. Itu maksud saya itu. Ya, sangat luar biasa. Tadi malam saya bilang sama Ibu Ketua, harus tampil cantik besok malam. Anak-anak nggak boleh komentar. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Seluruh sponsor, mitra strategis Museum Pusaka Nias, seluruh masyarakat Nias yang sudah berperan, para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah memberikan partisipasi, kepada pimpinan BUMN yang ada di Kota Gunung Sitoli. Saya minta tahun depan harus diberi perhatian di Museum Pusaka Nias. Ada pimpinan BUMN banyak sekali di Gunung Sitoli. Ya, kita harus jaga Museum Pusaka Nias ini, karena ini kebanggaan kami masyarakat Nias. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk menjadikan museum sebagai sahabat dalam perjalanan belajar kita, sehingga rasa cinta terhadap budaya dan hidup dalam hati masyarakat Nias yang kita cintai ini. Demikian saya sampaikan, selamat hari ulang tahun Museum Pusaka Nias ke-30 tahun 2025. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Ini sedikit saya lanjutkan, ini sambutan sudah selesai, tapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pastor Yohanes, penjaga warisan budaya Ononiha. Bukan pantun ini. Oh, intonasinya aja itu. Padahal itu judul. Saudara-saudari saya yang saya hormati,
para tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, pengurus museum, pusaka Nias, dan seluruh masyarakat Ononiha yang saya kasihi. Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih penyertaannya kita berkumpul pada hari yang istimewa ini merayakan 30 tahun berdirinya Museum Pusaka Nias. Hari ini kita merayakan perjalanan 3 dekade sebuah museum. Tetapi juga kita tidak hanya merayakan perjalanan 3 dekade sebuah museum, tetapi juga mengenang dan menghargai perjalanan seorang tokoh besar, Pastor Yohanes Maria Hammerle, pendiri dan penggerak utama museum ini. Beliau telah mempersembahkan hidup dan tenaganya bagi pelestarian warisan budaya Ononiha. Melalui ketekunan cinta tulus, Pastor Yohanes berhasil mengumpulkan, merawat, dan memperkenalkan kepada dunia kekayaan budaya masyarakat Nias. Museum Pusaka Nias yang berdiri pada tahun 1995 tidak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga pusat edukasi dan kebanggaan masyarakat Nias. Di dalamnya tersimpan ribuan artefak, naskah, simbol-simbol kehidupan yang menggambarkan jati diri kita sebagai Ononiha. Berkat dedikasi Pastor Yohanes, museum ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara generasi tua dan generasi muda, serta antara Nias dan dunia. Saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam pada perayaan 30 tahun ini, masyarakat Nias menyatakan penghargaan budaya tertinggi kepada Pastor Yohanes Maria Hammerle. Pertama, beliau diusung seperti seorang balugu, gelar kehormatan yang digelar kepada tokoh yang sangat berjasa bagi masyarakat. Dalam tradisi Nias, seorang balugu dihormati bukan karena kedudukan, melainkan karena keteladanan dan jasa bagi kehidupan bersama. Kedua, beliau dianugerahi pakaian adat Nias yang biasa dikenakan oleh kaum bangsawan. Pakaian ini melambangkan penghormatan, martabat, dan kebesaran hati. Dengan demikian, Pastor Hammerle tidak hanya dihargai sebagai seorang misionaris, tetapi juga diangkat sebagai bagian dari keluarga besar Ononiha, sebagai sahabat, pelindung, dan penjaga warisan budaya kita. Bisa saya kasih marga lauli nanti Pak Pastor Yohanes ini. Pastor, bisa mau marga lauli? Paling 10 ekor babi. Melalui tindakan simbolik ini, kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat Nias tidak pernah melupakan jasa dan kasih seorang sahabat dari jauh yang telah menjadikan tanah ini sebagai rumahnya, budaya kita sebagai bagian dari hidupnya. Saudari-saudari yang terkasih, Museum Pusaka Nias kini menjadi wadah edukasi lintas generasi, tempat anak-anak kita belajar tentang jati diri dan kebanggaan mereka sebagai Ononiha. Maka museum ini juga mengingatkan bahwa menjaga budaya berarti menjaga martabat manusia dan masa depan bangsa. Atas nama pemerintah daerah, pengurus museum, dan seluruh masyarakat Nias, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pastor Yohanes Maria Hammerle. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu bagi Nias. Semoga Tuhan memberkati perjalananmu dan menjadikan teladanmu sumber inspirasi bagi kita semua. Akhirnya, mari kita teruskan semangat yang telah dirintis oleh beliau, melestarikan, mencintai, dan menghidupkan kembali budaya Ononiha agar tetap bersinar bagi generasi kini dan yang akan datang. Yahowu,
Izin kepada Bapak Wali Kota untuk tetap di tempat dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Pastor Yohanes. Dengan segala hormat kami mengundang Pastor Yohanes untuk mengambil tempat di depan bersama dengan Wakil Kepala Daerah Sekepulauan Nias, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda, Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Kustos, Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias, dan Ketua Panitia. Berkenan kepada Bapak Wakil Bupati Nias Barat dan Wakil Bupati Nias Utara untuk penyematan baju adat kepada Pastor Yohanes. Dan dilanjutkan pembelian rai, berkenan kepada Bapak Wali Kota untuk menyematkan kepada Pastor Yohanes. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, adalah bentuk penghargaan kepada Pastor Yohanes sebagai pendiri Museum Pusaka Nias. Izin untuk boleh foto bersama Bapak. Izin kepada Bapak dan Ibu untuk tetap di atas karena dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh seluruh kepala daerah Kepulauan Nias yang ditandatangani secara simbolis oleh Wali Kota Gunung Sitoli. Dan sekarang kita menyaksikan penandatanganan prasasti yang ditandatangani secara simbolis oleh Wali Kota Gunung Sitoli. Izin boleh ambil dokumentasi setelah penandatanganan prasasti.
Dipersilakan untuk kembali ke tempat, Bapak Ibu sekalian. Dan berikut kita akan dengarkan bersama arahan dan bimbingan Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini disampaikan oleh Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara. Sebelum saya menyampaikan pidato Bapak Gubernur Sumatera Utara, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, SCMM, yang seharusnya beliau hadir di tempat yang berbahagia ini, tetapi karena memang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau memerintahkan kami untuk membacakan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yang kami hormati Bapak Wali Kota Gunung Sitoli, Bapak Soa Lauli, SE, MSI, beserta Ibu Nyonya Feni Soa Lauli, yang juga selaku Ketua Panitia HUT Museum Pusaka Nias 2025 yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan dan mewakili Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wali Kota Gunung Sitoli yang ke-44. Semoga di umur yang berkah ini Bapak Wali Kota makin sayang sama keluarga, sama masyarakatnya, dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kami hormati para bupati, wakil bupati beserta ibu ya sekepulauan Nias, yang saya hormati Ketua DPRD Sekepulauan Nias beserta seluruh anggota DPRD Sekepulauan Nias yang hadir, yang kami hormati seluruh Forkopimda Sekepulauan Nias atau yang mewakili, yang kami hormati pendiri Museum Pusaka Nias, Bapak Pastor Johannes M. Hamirle, yang sangat luar biasa dedikasinya untuk membangun dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kepulauan Nias. Yang kami hormati Kustodi Jenderal Kepulauan Nias, Pastor Pius Nduru. Yang kami hormati Ketua Yayasan Museum Pusaka Nias, Pastor Dionisius Laia beserta seluruh pengelola Museum Pusaka Nias. Yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak Perlindungan Purba. Yang kami hormati para pimpinan BUMN, BUMD dan instansi vertikal, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara, Sekepulauan Nias yang hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Hari ini di halaman Museum Pusaka Nias yang teduh, kita berkumpul bukan sekedar merayakan usia, kita sedang merayakan daya ingat dan daya gerak sebuah masyarakat. 30 tahun silam, tepatnya 10 November 1995, pintu museum ini resmi dibuka sebagai rumah pengetahuan dan kebanggaan Nias. Sejak itu, ia menjadi penyangga identitas,
tempat artefak berbicara, foto-foto lama bercerita, dan warisan tak benda mendapat ruang tumbuh yang hidup. Tahun ini, panitia memilih tema yang sangat kuat, Museum Milik Bersama, menghidupkan warisan, menggerakkan generasi. Tema ini adalah 3 langkah sekaligus, merangkul, menghidupkan, dan menggerakkan. Museum bukan bangunan yang kita kunjungi setahun sekali. Museum adalah ruang bersama yang merawat memori, menumbuhkan rasa memiliki, dan menginspirasi tindakan khususnya generasi muda. Hadirin yang saya banggakan, saya menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pusaka Nias dan seluruh panitia atas perencanaan yang rapi, matang, dan partisipatif. Saya juga mencatat beberapa program strategis yang visioner. Pertama, Save Our Visual Heritage, sebuah gerakan pengumpulan digitalisasi dan pengarsipan foto-foto lawas tentang kehidupan dan budaya Nias. Langkah ini memastikan memori visual tidak pudar, dimakan waktu, dan dapat diakses publik. Kedua, pameran digital dan budaya Nias yang interaktif bahkan menghadirkan pengalaman teknologi imersif sebagai jembatan antara warisan lama dan bahasa masa kini. Dua hal ini menegaskan bahwa pelestarian tidak selalu berarti menyimpan, melainkan menghidupkan kembali dengan cara yang dekat dengan generasi muda. Kepada adik-adik pelajar dan mahasiswa yang mengikuti lomba mewarnai, storytelling, mini vlog, esai, hingga cipta lagu, kalian adalah nadi tema besar hari ini. Saat kalian bercerita, menulis, bernyanyi, dan memproduksi konten tentang budaya sendiri, saat itu pula identitas Nias disampaikan oleh suara generasinya. Teruslah berkarya karena museum ini adalah panggung kalian. Hadirin yang saya hormati, perayaan usia 3 dekade ini juga menjadi momentum kolaborasi lintas pihak. Forum Kepala Daerah atau Forkada Sekepulauan Nias telah menyatakan dukungan dan partisipasi daerah mulai dari stand pameran UMKM, kuliner, khas, penampilan seni, hingga partisipasi fashion show Wastra Nias. Dukungan ini bukan sekedar simbol, tetapi bukti bahwa budaya dan pariwisata Nias adalah agenda bersama. Kabupaten, kota, yayasan, dunia, usaha, komunitas, dan kita semua bergerak serentak. Lebih jauh lagi, telah disiapkan nota kesepahaman antara para kepala daerah Sekepulauan Nias dan Yayasan Pusaka Nias untuk memperkuat kerjasama pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Kesepahaman ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan, destinasi penguatan SDM, promosi, hingga dorongan menjadi Kepulauan Nias sebagai kawasan strategis pariwisata dengan event berkala bahkan bertaraf internasional. Ini adalah peta jalan yang meneguhkan komitmen kita, dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdiri sebaris untuk mengawal implementasinya. Hadirin yang saya muliakan, di hadapan kita berdiri Museum Pusaka Nias tidak hanya sebagai bangunan fisik, tetapi sebagai metafora. Di dalamnya kayu yang diukir tangan leluhur menyimpan hikmah, kain-kain tradisi bercerita tentang ketekunan, foto-foto tua merekam kegigihan orang-orang yang membangun dari apa adanya. Karena itu, saya mengajak kita semua mengimani 3 ikrar kebudayaan. Yang pertama, ikrar merawat. Kita jaga koleksi, naskah, artefak, bahasa, dan tradisi agar tetap hidup melalui riset, kurasi, konservasi, serta digitalisasi yang berkelanjutan. Kedua, ikrar menghidupkan. Kita jadikan museum sebagai kelas besar tempat belajar lintas generasi, lintas disiplin, dengan metode yang kreatif dan inklusif. Pameran, tur, edukasi, dan program interaktif harus makin rutin hadir untuk pelajar, keluarga, dan wisatawan Sekepulauan Nias. 3. Ikrar menggerakkan. Kita pastikan budaya menjadi motor ekonomi menguatkan UMKM, wastra, kuliner, seni pertunjukan, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal, sehingga kesejahteraan tumbuh bersama martabat budaya. Hadirin yang saya muliakan, kekuatan perayaan malam ini juga tampak pada inklusivitasnya. Panitia menyiapkan komunikasi 3 bahasa, bahasa Nias, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, agar pesan budaya menjangkau semakin luas. Ada pula open house, sehari penuh museum dibuka gratis agar masyarakat yang belum sempat datang bisa turut merasakan pengalaman langsung. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa museum memang milik bersama. Setiap warga berhak masuk, belajar, dan mencintai budayanya. Kepada perajin wastra, pelaku seni, komunitas fotografi, peneliti, dan pendidik, teruslah berjejaring program fokus
grup discussion yang menghadirkan pemerintah, kampus, komunitas, dan pelaku industri harus kita lanjutkan sebagai forum problem solving. Dari standarisasi kuratorial, pengelolaan arsip digital, hingga rencana festival budaya tahunan, di sanalah lahir gagasan konkret yang memperkuat kelembagaan museum dan ekosistem pariwisata budaya Nias. Para tamu undangan yang berbahagia, perjalanan 3 dekade ini tentu tidak bebas dari tantangan dari keterbatasan sumber daya hingga tuntutan adaptasi teknologi. Namun, setiap tantangan telah melahirkan kemandirian baru. Ini adalah model kolaborasi yang sehat, transparan, dan bisa direplikasi. Mari kita perkuat bersama dengan akuntabilitas dan kerja yang konsisten. Akhir kata, selamat ulang tahun ke-30 Museum Pusaka Nias. Semoga museum ini senantiasa menjadi rumah pengetahuan, rumah kebanggaan, dan rumah harapan bagi Kepulauan Nias dan Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo. Salam kolaborasi, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobi Afif Nasution. Dan hadirin yang dimuliakan, tiba kita pada satu momen yang paling dengan dinanti tampilan dalam baru, perayaan Hari berbagai Ulang Tahun konten Museum yang kita cintai, yaitu pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan akan masa depan museum yang lebih gemilang. Dengan segala hormat kami mengundang ke depan Pastor Yohanes, Pastor Pius Nduru OFM Cup, Pastor Dion Laia OFM Cup, Wakil Kepala Daerah Sekepulauan Nias, Forkopimda Sekepulauan Nias, Ketua DPRD Sekepulauan Nias, Bapak Perlindungan Purba, Bapak Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli, Ketua Panitia, mewakili BUMN, BUMD, dan instansi vertikal oleh Kepala BRI Cabang Gunung Sitoli dan Kepala BPN untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu hadirin, kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng sebagai simbol dalam perayaan Hari Ulang Tahun Museum yang ke-30 tahun 2025. Dan ini merupakan simbol rasa syukur dan harapan akan masa depan museum yang lebih gemilang. Betul sekali. Kepada Bapak Ibu yang sudah kami sebutkan, izin boleh berdiri di depan. Mari kita bernyanyi bersama. Happy birthday. Baik, sebelum pemotongan tumpeng, saya lupa tadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias akan menyampaikan sertifikat tanah Museum Pusaka Nias. Ini sudah lama ditunggu-tunggu Pak Kadis. Tapi tahun yang lalu saya keluarkan diskresi BPHTB nihil, Pak. Jadi gratis BPHTB-nya. Jadi baru bisa diurus dan hari ini keluar. Sudah langsung Kepala Kantor langsung keluar. Dimanapun Anda berada, akhirnya kemeriahan puncak HUT ke-30 Museum Pusaka Nias akan segera berakhir. Dan sekarang kalau kita bisa saksikan sedang berlangsung pemotongan tumpeng yang menandakan hari ulang tahun museum yang ke-30. Dan sebagai rangkaian acara tadi sudah kita ikuti pendengar mulai dari penanaman pohon, kemudian juga berbagai atraksi budaya dari perwakilan Kabupaten Kota Kepulauan Nias, kemudian juga berakhir dengan tadinya penyerahan sertifikat tanah museum.
visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik